Kehidupan Nara di rumah Tirta semakin berkecamuk setelah Rima mulai sering berkunjung tanpa sepengetahuan suaminya. Rima merasa sangat diterima di rumah itu dan kehadirannya semakin mencolok dari hari ke hari. Setiap kali Rima datang ke rumah tersebut, Nara merasakan perbedaan yang begitu mencolok. Seolah-olah kehadiran Rima membawa perubahan dalam atmosfer rumah yang semula sudah berat di hatinya. Ibu mertuanya yang dingin dan penuh kritik saat berhadapan dengannya justru berubah menjadi sosok yang ceria dan penuh tawa saat bersama Rima. Senyuman yang jarang sekali Nara lihat tertuju padanya kini terpancar begitu hangat kepada wanita lain yang bahkan bukan anggota resmi keluarga. Nara hanya bisa diam menyaksikan semua itu. Ia mencoba bersikap wajar, tetapi suasana yang tercipta justru seolah meminggirkannya perlahan. Seperti obrolan kecil, tawa, dan bahkan keakraban yang Rima tunjukkan bersama ibu mertuanya semakin menambah rasa terasing bagi Nara di rumahnya sendiri. Seakan-akan semua yang ia coba bangun di rumah itu berangsur luntur dengan kehadiran Rima yang terus-menerus disambut dengan tangan terbuka. Suatu sore ketika Nara pulang lebih awal dari biasanya, ia mendengar suara tawa riang dari ruang tengah. Begitu memasuki ruangan, ia melihat ibu mertuanya dan Rima duduk berdua, tertawa akrab seolah-olah Nara tak terlihat di sana. Dengan cepat Nara tersenyum kecil dan menyapa, tetapi sambutannya hanya direspon dengan anggukan sekilas dari ibu mertuanya. Rima sebaliknya disambut dengan senyuman penuh keramahan. Malam itu saat duduk sendiri di kamarnya, Nara memikirkan semua yang ia lihat hari itu. Ia merasa begitu asing, terlupakan dalam keluarga suaminya. Ia mulai mengingat sebelumnya jika sang mertua dulu baik kepadanya, namun kini mulai memperlihatkan kepicikannya dalam bersikap. Seolah-olah Nara hanya datang sebagai pembantu yang tidak tahu diri. Namun di dalam hati ia bertekad untuk tidak larut dalam rasa sakit itu. Bagaimanapun ia harus menemukan kebahagiaannya sendiri di luar lingkaran yang sepertinya menolak kehadirannya. Rima sering membawa barang-barang bermerek sebagai hadiah untuk Ibu Tirta. Setiap kali Rima menyerahkan hadiah itu, ibu mertua Nara tidak segan-segan menunjukkan kekagumannya. Ia memuji Rima tanpa henti, berbicara tentang betapa sukses dan berharganya Rima, seolah ingin menekankan perbedaan status antara Rima dan Nara. Setiap pujian untuk Rima menyakitkan hati Nara dan membuatnya merasa semakin tersisih. Nara berusaha menahan diri dan menelan rasa sakit yang semakin mendalam setiap kali Rima hadir. Ia tidak ingin memperlihatkan perasaannya kepada Tirta, karena ia tahu suaminya mungkin akan merasa tertekan jika mengetahui semua ini. Namun melihat keakraban antara Rima dan ibu mertuanya, hatinya dipenuhi keraguan dan ketidakpastian. Apakah dirinya benar-benar diterima dalam keluarga ini? Atau hanya seorang tamu yang sewaktu-waktu bisa digantikan? Meskipun Nara berusaha menunjukkan cinta dan perhatian kepada Tirta, di dalam hatinya ia semakin merasa sendirian. Perlakuan ibu mertuanya dan kehadiran Rima hanya menambah beban emosional yang sulit ia tanggung. Setahun berlalu sejak Nara dan Tirta mengucapkan janji suci. Namun kebahagiaan yang dulu pernah menyelimuti mereka kini mulai memudar, perlahan namun pasti. Bagi Nara, tahun pertama pernikahannya berubah menjadi medan ujian yang tak pernah ia bayangkan. Setiap hari ia menghadapi pertanyaan sakratis dari ibu mertuanya, tajam dan penuh sindiran. "Apakah kamu mandul, Nara?" Pertanyaan itu menggema di setiap sudut rumah, menusuk hatinya setiap kali terlontar. Seolah kehadirannya di keluarga itu hanya berarti jika ia mampu memberi mereka keturunan. Nara merasakan tekanan yang semakin hari semakin menghimpitnya, menciptakan luka yang tak terlihat namun begitu dalam. Setiap kali ia mencoba menjelaskan bahwa semua butuh waktu, ibu mertuanya hanya mencibir, menatapnya dengan tatapan merendahkan yang membuat Nara merasa semakin tak berharga. Di sisi lain, Tirta yang dulu selalu menjadi pelindungnya perlahan berubah.
Kasih sayang yang dulu tulus dan hangat kini berangsur-angsur dingin. Perhatian kecil yang dulu diberikan dengan cinta kini lenyap, tergantikan oleh sikap acuh tak acuh yang membuat Nara merasa seolah ia hidup bersama orang asing. Saat ia mencoba meraih tangan Tirta yang dulu selalu merangkulnya erat, kini ia hanya menerima tangan yang dingin dan kaku. "Tirta, ada yang bisa kita bicarakan?" Seringkali Nara memulai, berharap masih ada celah untuk menyelamatkan pernikahan mereka. Namun Tirta hanya menghela nafas panjang, membalas dengan alasan yang sama. "Maaf, pekerjaan terlalu banyak, aku lelah." Semakin hari semakin sering Tirta pulang larut malam dengan alasan pekerjaan atau rapat mendadak yang tak bisa ditinggalkan. Nara menunggu dalam kesunyian malam, menanti sosok yang dulu selalu ia tunggu dengan penuh cinta. Namun kali ini ia hanya mendapati dirinya menunggu kehampaan. Kehadiran Tirta terasa semakin jauh, sedangkan Nara semakin terjebak dalam perasaan kesepian yang menggerogotinya dari dalam. Nara pun mulai menyadari bahwa Tirta perlahan mulai terpengaruh oleh hasutan ibunya. Pandangan Tirta terhadap Nara berubah. Ia semakin menjauh dan jarang menatap istrinya dengan hangat seperti dulu. Kini Tirta lebih sering menilai penampilan Nara yang mulai tak terurus akibat kesibukan mengurus rumah besar keluarganya, yang pada akhirnya membuat Nara semakin kehilangan waktu untuk merawat diri. Di rumah itu, perlahan Nara merasa tak lagi diperlakukan sebagai seorang istri, melainkan seperti seorang pembantu. Beban fisik dan mental yang kian berat membuatnya kelelahan. Tak hanya tubuhnya, tetapi juga hatinya yang terasa terkikis sedikit demi sedikit. Nara mulai bertanya-tanya, apakah kebahagiaan masih ada untuknya di rumah ini? Atau apakah semua harapannya telah terkubur dalam kesedihan dan rasa kecewa yang begitu mendalam? Hujan deras turun malam itu, mengiringi gemuruh kesedihan yang Nara simpan dalam hatinya, seolah menyatu dengan langit yang menangis. Air mata yang berjatuhan di luar seakan menjadi pelipur bagi luka-luka yang ia rasakan. Dalam diamnya, kenangan akan impian yang pernah ia miliki saat menikah dengan Tirta melintas, seolah menghantui setiap sudut hatinya. Dulu saat ia dan Tirta mengucapkan janji suci, Nara membayangkan rumah penuh kehangatan, tawa anak-anak dan cinta yang akan selalu hadir di setiap sudut. Ia percaya saat itu bahwa Tirta adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Bersamanya Nara merasakan kekuatan, merasakan keyakinan bahwa segala hal akan baik-baik saja. Namun seiring berjalannya waktu, cinta yang dulu menyala kini terasa redup, hampir padam oleh sikap dinginnya Tirta dan cercaan ibu mertuanya. Realitas yang kini dihadapinya begitu berbeda dari harapan awal, seolah kehidupan memberinya gambaran yang kelam, jauh dari yang ia bayangkan. Setiap saat ibu Tirta tak henti-hentinya melontarkan kata-kata pedas yang memotong hati Nara, mengungkit soal kehamilan yang tak kunjung tiba, seakan itu adalah satu-satunya alasan mengapa Nara diterima dalam keluarga itu. Kata-kata, "Apa kamu mandul, Nara?" seolah menjadi rutinitas yang begitu akrab di telinganya. Setiap kali ia mendengar ucapan itu, Nara merasakan luka yang semakin dalam, membuat hatinya pecah berkeping-keping. Namun ia hanya diam, berusaha kuat berharap Tirta akan membelanya. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Tirta tampak semakin acuh. Pagi-pagi sekali ia sudah pergi tanpa menyapa. Malam tiba baru pulang tanpa kata. Hanya sisa-sisa kelelahan yang menjadi teman Nara. Ia sering duduk di meja makan menunggu suaminya pulang, dengan secercah harapan bahwa mungkin kali ini Tirta akan tersenyum hangat padanya, akan merengkuhnya dan menghapus segala kesedihan yang ia rasakan. Namun yang didapatinya hanya keheningan, hanya kursi kosong yang menjadi saksi bisu kebersamaan yang perlahan berubah menjadi kehampaan. Kekecewaan mulai berakar di hati Nara. Ia menyadari bahwa Tirta kini lebih mempercayai kata-kata ibunya daripada perasaan istrinya sendiri. Tatapan Tirta yang dulunya penuh cinta,
kini dipenuhi dengan keraguan dan kecurigaan. Dalam pandangan Tirta, seolah Nara telah berubah. Seolah wanita yang ia nikahi dulu kini hanyalah beban. Dan tanpa disadari, Nara mulai merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Suatu malam saat Tirta pulang dari kantor, dan Nara menyambutnya di ambang pintu, ia melihat Tirta tidak sendiri. Di sampingnya seorang wanita cantik tersenyum manis, berbicara dengan nada suara lembut dan akrab. Itu Rima, seorang wanita yang kini telah disambut hangat dalam keluarga Tirta, yang selalu mendapat perhatian khusus dari ibu mertuanya. Kehadirannya di rumah itu semakin mempertegas jarak yang kini terbentang antara Nara dan Tirta. Nara merasa kecil, merasa tergantikan oleh sosok Rima yang begitu cepat diterima dalam keluarga itu. Setiap kali Rima datang, suasana rumah terasa semakin jauh dari hangat, seolah kehadiran Nara hanya pelengkap yang tak lagi penting. Di sisi lain, ibu mertua Nara selalu menyambut Rima dengan senyum dan canda tawa, bahkan membiarkannya masuk ke ruang pribadi keluarga, hal yang jarang sekali dilakukan untuk Nara. Merasa terperangkap dalam situasi yang sulit, Nara mengingat kembali harapannya saat menikah dengan Tirta. Ia membayangkan kehidupan yang bahagia, penuh cinta dan dukungan. Namun realitas yang dihadapi kini berbeda. Melihat Tirta yang semakin jauh dan dingin, hatinya perih, seolah semua pengorbanannya tak berarti. Suatu siang yang lengang, ponsel Nara bergetar, memecah keheningan dengan notifikasi pesan dari Jojo, sahabat yang telah menjadi bagian dari hidupnya sejak masa kuliah. Sudah lama mereka tak berjumpa, masing-masing disibukkan oleh rutinitas dan dinamika kehidupan. Senyum tipis muncul di wajah Nara saat ia membuka pesan itu. "Hai sayang, apa kabarmu?" Sederhana, namun pesan itu membawa seberkas hangat yang sudah lama tak ia rasakan di tengah kesendiriannya. "Hai Jojo, aku baik, walaupun banyak yang terjadi akhir-akhir ini." Setelah mengirimkan pesan itu, Nara merasakan sedikit kelegaan yang tak disangka-sangka. Sejenak ia merasa ada seseorang yang peduli, seseorang yang bisa diajak berbagi meski dari kejauhan. "Kamu tidak menemani Tirta dalam rapat bersama investor, Nar?" Tiba-tiba ada sesuatu yang mengganggu di benaknya. "Tidak, Mas Tirta bilang dia ada rapat di luar kota." Tapi yang terjadi kemudian adalah sesuatu yang meruntuhkan seluruh ketenangan yang barusan ia temukan. "Kamu yakin?" "Karena aku melihat Tirta datang bersama wanita yang hadir saat pernikahan kalian." Jantung Nara seakan berhenti berdetak. Tubuhnya terasa kaku, pikirannya berkecamuk. Di satu sisi ia tidak ingin berprasangka buruk, namun di sisi lain Jojo bukanlah tipe orang yang akan berbicara tanpa alasan. Pesan itu menghancurkan seluruh keyakinannya, membuatnya bertanya-tanya tentang kebenaran yang mungkin selama ini ia abaikan. Belum sempat Nara mengetik balasan untuk Jojo, ponselnya berdering kembali. Kali ini sebuah foto muncul di layarnya. Nara mengamati dengan seksama dan mendapati Tirta suaminya tengah duduk di meja rapat bersama Rima. Wajahnya memucat, rasa sakit yang mengiris perasaan segera meremas hatinya. Pertanyaan demi pertanyaan menghantui benaknya, menghancurkan kepercayaan yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Nara mencoba meredam perasaannya. Malam tiba dan suara deru mobil menandakan kepulangan Tirta. Ia menarik nafas dalam, memaksakan senyum seolah semuanya baik-baik saja. Seperti biasa, Nara menyambutnya di ambang pintu. Meski kali ini senyumnya penuh kepedihan yang tak bisa ia ungkapkan. Mereka duduk di ruang makan dalam sunyi yang mencekam. Hanya terdengar suara sendok dan garpu yang beradu di piring. Setelah mengumpulkan keberanian, Nara akhirnya membuka suara. "Bagaimana rapatnya tadi, Mas? Berangkat sendiri atau ada yang menemani?" "Oh, rapatnya lancar kok. Aku berangkat sendirian." Sebuah senyuman ringan muncul di wajahnya saat ia meraih gelas minuman, seolah-olah apa yang baru saja ia katakan tidak berarti apa-apa. Nara terdiam, menatap Tirta dengan perasaan campur aduk. Ia tersenyum tipis, namun di dalam hatinya kebohongan Tirta menghujam seperti pisau tajam.
Sekian lama ia percaya pada setiap kata yang keluar dari mulut Tirta. Tetapi kini kata-kata itu terasa kosong. Seiring waktu, cinta yang pernah begitu ia banggakan perlahan berubah menjadi keraguan yang mendalam. Nara mulai mempertanyakan tempatnya dalam hidup suaminya. Benarkah ia masih menjadi bagian dari kehidupan Tirta? Atau hanya sekedar sosok yang lambat laun tak lagi berarti? Hatinya bergemuruh oleh rasa sakit dan kecewa yang sulit dijelaskan. Di hadapannya Tirta tampak tenang, seolah tak ada yang berubah. Namun bagi Nara, kebohongan itu lebih dari sekedar kata-kata. Ia adalah penanda bahwa jarak di antara mereka semakin lebar, dan cintanya perlahan terkikis oleh ketidakjujuran yang tak termaafkan. Tirta menyelesaikan makannya, mengambil suapan terakhir sebelum meletakkan sendok dan beranjak dari meja makan. Ia mengangguk singkat ke arah Nara tanpa sepatah kata, kemudian langsung menuju kamar. Nara menatap punggung Tirta yang menjauh, seolah menanggung beban yang tak bisa ia bagikan. Ia menarik nafas dalam, lalu mulai membereskan meja, mencuci piring satu persatu dengan gerakan pelan. Beberapa menit kemudian setelah semua selesai, Nara menyusul ke kamar. Ia melihat Tirta sedang berbaring di ranjang, ponselnya di tangan, jemarinya sibuk menggulir layar. Sejenak ia ragu, namun ada dorongan di dalam dirinya untuk mencoba memulai obrolan yang belakangan jarang mereka lakukan. Ia rindu berbincang dengan Tirta, rindu berbagi cerita layaknya pasangan yang masih saling mencintai. "Gimana kerjanya tadi, Mas?" Suaranya berusaha terdengar ringan, meski ia tahu mungkin pertanyaan ini tak akan disambut dengan hangat. Tirta berhenti menggulir layar, meletakkan ponselnya di meja samping ranjang dengan gerakan malas. Tatapannya kosong, seolah pertanyaan itu terlalu berat baginya untuk dijawab. "Sudahlah Nara, aku terlalu capek." Tanpa memberi kesempatan bagi Nara untuk merespon, Tirta membalikkan tubuhnya membelakangi Nara. "Aku ngantuk sekali." Nara terdiam, menatap punggung suaminya yang kini terasa begitu asing. Semua upaya untuk mendekatkan diri seolah terpental, menabrak dinding yang kian hari kian tak terlihat ujungnya. Nara duduk di sisi ranjang, tak berani bergerak atau mengucapkan apa-apa lagi. Perlahan sebuah pertanyaan menggema di benaknya. Apakah ini benar-benar cinta yang dulu ia perjuangkan?